Kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Halo, assalamualaikum semuanya. Ini ada sebuah video yang lagi rame. Ada sebuah video kakek-kakek atau dari negeri seberangnya yang ngoceh-ngoceh, nggak jelas. Aku nontonnya sih sambil ketawa ya, karena dia emosi banget, nahan emosi banget, karena dia benar-benar tidak terima seorang menteri dari Indonesia yang berbicara di media massa atau di depan wartawan bahwa negara seperti Filipina, Jepang, Malaysia itu tuh lagi belajar tentang pertanian di Indonesia. Jadi teman-teman kalau yang sudah nonton videonya, nanti gimana komentar kalian? Pak C, Malaysia tak terima kenyataan. Wes. Kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Takut alai lawak adalah takut dia dah. Di tengah kenyataan bahwa Malaysia kini harus mengimpor beras dari Indonesia dan mulai tertarik untuk mempelajari teknologi pertanian dari negeri tetangga, muncul sosok Pakcik Malaysia yang menolak menerima kenyataan. Ia tak bisa menerima bahwa Indonesia, yang dulu kerap diremehkan, kini telah berkembang pesat dan menjadi salah satu negara dengan sektor pertanian termaju di Asia Tenggara. Pakcik tersebut justru merespons dengan hinaan dan merendahkan pernyataan Menteri Pertanian Indonesia. Namun, hal ini dibalas cerdas sama warga Indonesia kepada Pakcik tersebut. Dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda. Irigasi pompa Irpom kita kenal, mereka akan kirim timnya belajar di Indonesia. Saat ini kita surplus di saat negara sahabat, negara tetangga Malaysia, Filipina dan Jepang kesulitan pangan. Itu kebanggaan kita. Itu penyebabnya apa ya Pak? Bukan, itu di Jepang itu produktivitas. Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Itu produktivitas karena ada climate change, perubahan iklim. Kemudian kita mengantisipasi kemarin perubahan iklim itu dengan langkah cepat. Saya malas nak bercakap tentang negara Indonesia ni kan. Tetapi bila seorang menteri Kalau malas ngapain bercakap juga benda ngomong. palsu, menteri Indonesia ni, dari menteri sampai bawah lah, saya cakap Sabar, kelihatan banget Malaysia, emosinya. menteri Malaysia berjumpa dengan menteri Indonesia ingin belajar. Malaysia, Thailand, Vietnam hadapi krisis beras, minta belajar dengan Indonesia. Sejak saya lahir pada menteri Indonesia yang bercakap tadi, saya tak pernah tengok lagi krisis beras di Malaysia. Pekerja Bangladesh datang Malaysia, tanggung beras setiap hari. Janganlah menteri menteri Indonesia ni, saya cakap kepada menteri Indonesia ni, kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Kalau kamu tak boleh nak mentadbir negara kamu, kamu jangan mengatakan negara lain memerlukan anda untuk mereka hidup supaya rakyat kamu happy. Kamu menteri yang suka berhalusinasi. Bukan kamu menyalahkan mengatakan negara luar belajar dengan Indonesia bagaimana nak menanam padi, bagaimana nak mengurus padi. Aku tahu. Kasihan Pak Cik nih. Sehingga kan Prabowo pun cakap Malaysia import beras daripada Indonesia. Menteri dia orang pun cakap, aku daripada hidup sampai sekarang kan, tak pernah aku tengok beras dari Indonesia. Tak pernah. Dan yang aku tengok, orang Indonesia balik sana bawa Milo dari Malaysia. Kamulah melambangkan attitude rakyat kamu. Kamulah yang melambangkan corak negara kamu. Kamu menteri, jangan sampai ditertawakan oleh orang-orang di negara luar. Saya lihat Pak Cik juga lucu. Saya mentertawakan kamu, wahai menteri Indonesia. Ini ke level menteri. Oke, aku komentari ya untuk kakek-kakek ini ya. Gini ya, pada dasarnya seorang menteri yang berbicara di depan media massa ya,
kalaupun dia berbohong atau berbicara tidak benar ya, dan di sesi wawancaranya itu dia menyebutkan beberapa negara ya yang bekerja sama atau lagi belajar lah, intinya itu lagi belajar tentang pertanian di Indonesia. Kalaupun dia berbohong, sangat-sangat mudah sekali untuk menemukan video tersebut. Pastinya negara yang disebut tadi, kalaupun menteri dari Indonesia itu berbohong, pastinya akan jadi masalah besar. Kalau tadi dia bilang, saya tidak pernah melihat beras yang ada di Indonesia tuh di Malaysia. Ada satu contoh kecil, di video tersebut itu kayak semacam dites gitu ya. Mie sedap produk dari Indonesia, itu jelas-jelas produk dari Indonesia. Ditanyakan dan jawabnya itu Malaysia. Dan mereka tidak melihat itu buatan dari mana. Ketika dilihatkan ini mie sedap itu buatan dari mana, bener-bener mereka mayoritas itu kaget banget karena di pikiran mereka mie sedap itu adalah buatan dari Malaysia. Sama pemikirannya kakek-kakek yang tadi, saya tidak pernah melihat. Nah, emang apa Anda tuh bisa melihat seluruh Malaysia itu sudah mendata bahwa beras yang dari Indonesia itu tidak ada? Itu sih. Dan satu hal lagi ya, kalaupun bodoh, mengatakan orang lain bodoh, nah sekarang posisi Anda itu di mana? Gitu loh. Sebaiknya atau ini kan istirahat, banyak istighfar gitu ya, makan yang nyaman, istirahat yang cukup, tidak usah main media sosial, nanti tambah emosi dan kolesterolnya naik gitu loh. Atau jadi kalau Anda merasa pintar, merasa hebat gitu ya, apa yang diomongkan menteri tadi itu ya info aja ke menteri dari Malaysia, ya kan? Pasti kalau menteri Indonesia itu berbicara bohong, pasti ada respon dari menteri Malaysia. Bener nggak? Itu paling gampang sih. Dan Anda kan sudah menemukan video menteri Indonesia tuh berbicara seperti kayak gitu. Nah, itu jadikan bukti aja. Kalau Anda pintar, kasih video itu ke menteri Anda. Oke, beres kan? Jadi nggak usah pakai emosi gitu loh. Dan satu hal lagi ya, menurut aku ya, tidak ada buruknya kalau kita tuh belajar ke negara yang lain kalau ada menemukan sesuatu yang baik. Dan aku yakin Indonesia juga sama kayak gitu, misalnya di luar sana menemukan sesuatu yang baik, ya kenapa nggak diambil gitu. Untuk sesuatu yang baik itu nggak perlu gengsi gitu ya.